Hey guys, what's up? Welcome back again to my channel Upa. Oh yeah guys. Oke, sekarang gue bersama anak PAA ya. Sesuai dengan request kalian, Bang. Review dong anak PAA itu kerjanya kayak gimana sih di kapal pesiar. Nah, sekarang ini gue bersama teman partner gue ya. Kenalin dulu dong. Perkenalkan, nama saya Igusti Ketut Ali Putra Yasa dari Mambal. Asik. Oke, dari Mambal, dari Bali dong. Ya, Badung. Badung. Aduh lah, salam sama orang Badung. Asik. Kalau di PAA itu kontrak berapa bulan kontrak sih di kapal pesiar? Kalau yang saya pernah ya, kalau dari awal pertama di new hire dibilang. Hah? Kontrak pertama tuh saya 7 bulan 3 minggu. Kontrak pertama. Terus yang kedua pernah 8 bulan seminggu karena pernah di-extend sama bosnya karena ada kepentingan, karena apa? Blackout. Kalau bulan Desember. Terus tuh ya setara segitulah, 7 bulan 3 minggu, 8 bulan segitu aja. Hampir segitu berarti ya. Tapi untuk yang pernah saya rasakan dari first kontrak, kalau vacationnya itu setara 2 bulan, paling cepat 1 bulan 2 minggu vacationnya. Ya. Dan paling lama karena yang kemarin tahun kemarin waktu COVID-19 jadi 1 tahun 6 bulan di rumah. Oh iya, karena COVID ya, sama ya, semua terdampak ya. Iya. Cara kerjanya nih, gimana cara kerja di PAA nih Bang? Kalau cara kerja kayaknya gampang susah kayaknya itu. Oh iya, kok gitu dulu? Iya, soalnya harus pintar meneliti bosnya dulu. Ini kalau pertama datang itu ikutin arahan bosnya gitu, biar gini kelihatan hard worker lah, pekerja keras. Iya. Terus ngapain aja tuh biasanya PAA? PAA itu kalau dari gini ya, dari bangun dah bilang ya, dari bangun jam 5 pagi. Jam 4 pagi bangun. Oh, jadwalnya jam 4 pagi? Enggak, jadwalnya kan jam 5. Jam 5 jadwalnya, tapi kita kan karena satu cabin berdua, jadinya kan waktu mandi itu harus gini, beda-beda dia. Bergantian gitu ya? Barengan gitu loh. Oh iya. Bergantian. Jadinya kita bangun jam 4, mandi, siap-siap. Jam 5 ada meeting biasanya, meeting line up gitu. Sama bos diarahin apa aja, di absen gitu, siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir, di absen. Terus tuh diarahin apa proyek hari ini gitu. Setiap hari itu dikasih proyek? Setiap hari dikasih proyek. Setiap hari ya? Iya. Kalau PAA sama pool itu jadi satu nggak? Oh, jadi satu. Kalau dulu waktu saya pertama melamar di Ratu itu, pool sama public area tuh beda dia, separate dia. Oh, beda dia? Dari start 2018 kayaknya kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu udah digabung dia jadi satu. Jadi ya, nanti kita kalau teman-teman ngelamar di PAA Royalnya itu nanti jangan kaget kalau misalnya ditaruh jadi pool attendant kalau gitu. Oh. Soalnya sekarang kan dirotasi dia, tiap 2 bulan dirotasi ke pool. Terus kalau udah 2 bulan di pool pagi dibawa ke cleaner PA inside 2 bulan, nanti dibawa ke pool malam lagi 2 bulan. Untuk di hari pertama waktu Gusti join itu, Gusti itu ngapain aja sih? Untuk hari pertama ya, kalau pertama saya masih membingungkan ya, kalau soalnya saya dapat di Oasis of the Seas pertama itu, kapal yang terbesar, belum ada Simponi. Belum ada simponinya. Itu sangat bingung ya, tapi bosnya mengerti lah dia ya, dikasih ya good life lah, nggak dikasih ngambil kerjaan berat, cuman disuruh bantuin gini bawa lagit ke landing ke gas koridor. Oh, sorenya itu ya? Iya, sorenya kan habis datang dari ya misalnya kan baru nyampe di kapal nih. Kita ada training dari jam 1 sampai jam 2.30-an tuh. Sampai jam 3 terus tuh baru start gini kerja, langsung dikasih baju, hand glove untuk gini lagit area. Terus tuh langsung diajarin cara kronos. Langsung mulai start kerja sampai jam 6 sore. Ya lumayan lah, cuman 3 jam kerja, tapi sangat tergenjot itu tenaganya, soalnya pertama datang dari rumah kan, jet lag di pesawat gitu, langsung kerja. Kaget langsung.
Ya maka dari itu guys, pokoknya selalu bilang siapkan fisik dan mental kalian. Dan bahasa juga ya, bahasa cukup Iya, penting bahasa banget. juga terutama itu. Iya, soalnya PA itu kerjanya tuh maksudnya di sekitaran tamu ya. Tapi ada juga yang di Ada karyawan. yang public area. Oke guys, jadi dibedain jadi dua ya. PA itu ada yang di tempat karyawan, ada yang di tempat di tamu ya. Dan di rolling setiap 2 bulan. Iya. Nanti kalian bisa dipindahkan ke pool ya, Gusti ya. Iya. Nanti di pool juga diajarin kan. Nah, di pool Dibimbing, diajarin kan? gimana cara kerjanya, apa aja, apa SOP yang harus diikutin, dikasih tahu lah apa aja prosedur poolnya, yang mana aja, yang gini apa salt water, fresh water ada. Gitu. Jadi gitu ya guys, semoga ada bayangan. Pokoknya bahasa dimantapkan dulu. Soalnya pas pertama saya datang itu banyak hal yang saya nggak ketahui bahasa Inggrisnya, kayak lejes apa itu. Pokoknya banyak lah hal-hal yang gini yang belum dipikirkan dalam bahasa Inggris, udah dibilang sama bosnya, tapi saya banyak nanya. Pokoknya intinya banyak nanya ke gini teman-teman di kapal itu. Woi, mantap guys. Terus banyak nanya ya. Kalau nggak banyak nanya nanti kalian tersesat di jalan. Cuan. Nah, cuannya ini maksudnya gaji dalam sebulan ini perkiraan berapa sih untuk yang terbaru ya? Real aja ya, Ya, real. kasih tahu ya, realnya Iya. dapat $860. Nice. Itu sebulan. Sebulan $860 dibagi 2 jadi 430 per 2 minggu. Jadi kalian bisa kalikan itu harga dolar di Indonesia. Segitulah gaji PA di kapal pesiar. Gak apa-apa, sedikit tapi lama-lama kalian bisa naik posisi. Iya. Bener gak Gusti? Siap. Benar sekali. Menurut Gusti nih PA ini kerjaannya santai apa gimana? Kalau menurut Gusti? Kalau menurut saya ya pekerjaan PA ya Heeh. menengah dia. Kadang-kadang ada waktu beratnya, ada waktu santainya gitu. Tergantung situasi kapal lah. Kalau misalnya ada case misalnya kayak GI atau COVID-19 meninggi pesat, jadi kita tuh harus digenjot sama bosnya untuk sanitize terus per jam, per hitungan dari per jam bisa per 30 menit gitu, sampai bisa seterusnya gitu, tanpa ngambil kerjaan lain, harus terus sanitize gitu ya. gitu ya. Sampai dari baru start sampai selesai sanitize doang. Sanitize doang berarti. Nah, Wow guys, sanitize guys kerjaannya ya. iya. Non-stop itu. Pokoknya ingat wash your hand 20 second. Asik. Berapa jam kerja sih sehari di PA? Kalau di PA itu ada shift pagi sama malam. Kalau shift paginya itu dari jam 5 pagi sampai jam 5. Jadinya 10 jam kerja, dia dapat 2 jam break. Oke. Sekitar jam 7 ke 8 atau 8 ke 9 untuk breakfastnya. Untuk lunchnya itu dari jam 11 sampai jam 12, 12 ke 1. Tinggal dipilih itu. Oke. Nanti bosnya yang bisa ngatur untuk break sama gini itu. Pokoknya intinya 10 jam kerja. Intinya 10 jam kerja ya. 10 jam kerja dalam sehari. Oke, jadi hampir sama ya guys yang Upoy ceritakan yang interview sebelumnya, sama anak restoran, sama anak gali juga 10 jam kerja. Karena kalau lebih dari itu melanggar ILO guys biasanya ya. Pesan dan kesan buat para calon pekerja kapal pesiar dari Bapak Gusti gimana? Pokoknya tetap semangat, terus motivasi, pikiran positif. Pokoknya cari cuan yang lebih gede. Pokoknya terus jangan pantang menyerah, perbanyak ilmu, banyak nanya, jangan malu-malu. Nanti kalau udah join di kapal, pokoknya, dan lagi satu untuk para new hire, bawa sambal yang banyak. Baca. Mantul guys. Itu saja untuk video kali ini guys. Semoga kalian ada bayangan. Dan begitulah interview saya sama anak PA Bapak Gusti. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Gusti. Siap. Karena sekarang ini lagi santai ya, lagi istirahat, jadi bisalah kita interview sedikit ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Jangan lupa subscribe and like.